Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitri Nur Fatimah dengan NIM 2020-53155 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan use case yang telah saya buat dengan tema penjualan toko sembako. Yang pertama ada paparan sistem. Paparan sistem ini menceritakan keseluruhan alur proses bisnis yang akan dimodelkan dalam bentuk urutan aktivitas. Paparan sistem ini lengkap dengan pihak yang menjalankan aktivitas. Untuk paparan sistem penjualan pada toko sembako, yang pertama, pembeli datang ke warung. Kedua, pembeli memilih barang atau memberitahukan kepada pemilik toko barang yang ingin dibeli. 3. Penjaga toko menghitung harga barang. 4. Pembeli menyerahkan uang sesuai harga barang. 5. Penjaga toko memberikan barang dan kembalian uang kepada pembeli jika ada. 6. Penjaga toko mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan pada hari tersebut. 7. Pemilik toko memeriksa laporan transaksi dari penjaga toko. 8. Kemudian pemilik toko memeriksa persediaan barang. 9. Pada kurun waktu tertentu, misalnya 2 hari sekali, pemilik toko akan membeli barang dan persediaannya yang tinggal sedikit dari supplier. Yang ke-10, pemilik toko membayar jumlah harga barang belanjaan. 11. Pemilik toko menerima nota pembelian. 12. Pemilik toko membuat laporan belanja barang. Dan 13. Bulan sekali, pemilik toko akan memeriksa semua laporan kinerja toko. Selanjutnya, yaitu dari paparan sistem tersebut akan dilakukan pengelompokan aktivitas. Di sini ada 3 kelompok aktivitas. Untuk pengelompokan aktivitas ini, setiap nama kelompok mencerminkan aktivitas atau proses yang ada di dalamnya. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama ada kelompok dengan nama proses penjualan. Di sini berisi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses penjualan, yaitu aktivitas nomor 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Lalu untuk kelompok nomor 2 dengan nama proses pembelian. Di sini ada aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelian, yaitu pada nomor 8, 9, 10, dan juga 11. Lalu untuk kelompok yang ketiga dengan nama proses pelaporan, di sini ada aktivitas yang berkaitan dengan proses pelaporan, yaitu nomor 6, 7, 12, dan juga 13. Selanjutnya, aktivitas tersebut digambarkan dalam diagram use case. Untuk nama kelompoknya, nama kelompok aktivitasnya digambarkan dengan elips. Lalu ada aktor-aktor yang berperan dalam setiap kelompok aktivitas. Di sini kelompok penjualan, aktor yang berperan adalah pembeli dan juga penjaga toko. Untuk kelompok pelaporan, aktor yang berperan adalah penjaga toko dan juga pemilik toko. Untuk kelompok pembelian, aktor yang berperan adalah pemilik toko dan juga supplier. Nah, ini adalah tampilan untuk alternatif notasi use case. Notasi use case ini berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut setiap aktivitas yang ada di dalam kelompok. Kelompok penjualan memiliki aktivitas pilih barang, penghitungan harga, dan juga pembayaran. Kelompok pembelian memiliki aktivitas pemeriksa persediaan, pembelian ke supplier, pembayaran, dan juga pemberian nota. Lalu untuk kelompok pelaporan, ada aktivitas pembuatan laporan dan juga pemeriksaan laporan. Ini adalah tampilan use case secara lengkap. Di sini setiap kelompok sudah diuraikan menjadi aktivitas-aktivitas yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah menentukan hubungan. Menentukan hubungan ini ada istilah include dan juga extend. Include dan extend berfungsi untuk menghubungkan aktor dengan aktivitas yang terjadi. Include artinya untuk menjalankan suatu proses, perlu menjalankan proses sebelumnya. Sebagai contoh, untuk penghitungan harga ini memiliki hubungan include dengan pilih barang. Artinya, agar proses penghitungan harga dapat berjalan,
maka sebelumnya harus menjalankan proses pilih barang terlebih dahulu. Jika belum terjadi proses pilih barang, maka proses penghitungan harga tidak bisa dilakukan. Lalu hubungan yang kedua adalah extend. Extend adalah kalau suatu proses ingin dijalankan, maka proses sebelumnya boleh dijalankan terlebih dahulu, namun sifatnya tidak wajib atau opsional. Jadi di sini contohnya untuk aktivitas periksa laporan, periksa persediaan, di sini memiliki hubungan extend dengan pemeriksaan laporan. Jadi ketika ingin menjalankan periksa persediaan, dapat menjalankan periksa laporan terlebih dahulu atau juga tidak. Periksa laporan ini bisa dijalankan sebelum atau sesudah periksa persediaan. Jadi tidak wajib dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya akan membuat diagram sistem use case. Dari diagram bisnis use case ini akan diubah menjadi diagram sistem use case. Diagram sistem use case lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas yang akan dibuat menjadi otomasi atau berkaitan dengan sistem. Jadi, di dalam bisnis use case ini akan dipilih atau dianalisa aktivitas mana saja yang dapat diubah menjadi otomasi dan dapat diubah menjadi berkaitan dengan sistem. Ini contohnya untuk aktivitas pilih barang. Ini tidak bisa dilakukan otomasi karena harus dilakukan secara manual oleh pembeli. Untuk penghitungan harga bisa dilakukan otomasi dengan menggunakan mesin hitung. Di sini setelah melakukan analisa, terdapat 5 proses atau aktivitas yang dapat dilakukan otomasi, yaitu penghitungan harga, pembayaran, pembuatan laporan, pemeriksaan laporan, dan juga periksa persediaan. Selanjutnya, diagram sistem use case tersebut akan dibuat menjadi skenario use case. Di skenario use case ini digunakan untuk menjelaskan secara lengkap interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem. Di dalam skenario use case ada alur optimistik dan juga alur pesimistik. Skenario use case ini jumlahnya harus sama dengan jumlah aktivitas yang ada di dalam sistem use case. Ini ada 5 aktivitas. Jadi skenario use case-nya juga harus ada 5. Lalu dalam skenario use case ini ada nama aktor utama, yaitu aktor yang berperan di dalam alur optimistik. Lalu ada aktor tambahan, yaitu aktor yang berperan di dalam alur pesimistik. Ada nama use case, tujuan use case, ada kondisi awal, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar use case dapat dijalankan. Lalu ada kondisi akhir, yaitu tujuan ketika use case sudah berhasil dijalankan. Di sini alur optimistik adalah alur yang dilakukan ketika proses use case akan dijalankan. Di sini artinya aktivitas tersebut dapat terjadi dan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ini adalah aktivitas yang diharapkan agar sistem use case dapat berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya adalah alur pesimistik. Di sini alur pesimistik berisi aktivitas yang kemungkinan menjadi kendala ketika bisnis dijalankan. Pesimistik ini tidak diharapkan untuk terjadi, namun bila terjadi, sudah disediakan solusi agar dapat mengatasi kendala tersebut. Untuk skenario use case yang pertama, ada aktor utama yaitu penjaga toko, lalu aktor tambahannya adalah pemilik toko. Nama use case, penghitungan harga, tujuan use case, melakukan penghitungan harga barang yang dibeli pelanggan. Kondisi awal, barang yang akan dibeli sudah diserahkan kepada pelanggan kepada penjaga toko. Kondisi awal ini jika tidak terpenuhi, maka kondisi akhir juga tidak akan terjadi. Sebagai contoh, jika barang belum diserahkan kepada pemilik toko, maka penjaga toko tidak dapat melakukan penghitungan harga. Lalu kondisi akhirnya adalah tertera jumlah harga barang pada mesin hitung. Untuk alur optimistiknya, penjaga toko yang pertama menerima barang yang akan dibeli pelanggan.
Kedua, mencari harga barang dari daftar harga dengan menginputkan nama barang melalui mesin hitung. Tiga, menerima tombol hitung untuk menghitung jumlah harga barang yang dibeli. Empat, menampilkan jumlah harga barang. Lalu alur pesimistiknya, yang pertama, di sini ada dua kendala. Kendala yang pertama adalah nama barang tidak berhasil ditemukan di mesin hitung, sehingga harga barang tidak diketahui. Lalu solusi yang ditawarkan, penjaga toko dapat mencari harga barang dari buku daftar harga atau menanyakan harga barang kepada pemilik toko. Di sini peran aktor tambahan yaitu pemilik toko adalah memberitahukan harga barang kepada penjaga toko. Lalu kendala yang kedua adalah penghitungan harga di mesin hitung mengalami masalah dan tidak sesuai jumlah seharusnya. Solusi yang ditawarkan yaitu penjaga toko melakukan penghitungan manual menggunakan kalkulator. Untuk skenario yang kedua yaitu aktor utama. Aktor utamanya adalah penjaga toko, tidak ada aktor tambahan, lalu nama use case-nya pembayaran, tujuan use case melakukan aktivitas pembayaran barang. Kondisi awal pelanggan memberikan uang sesuai atau lebih dari harga barang. Kondisi akhir nota pembayaran berhasil dicetak. Di sini alur optimistiknya yang pertama menginputkan nominal uang pembayaran dari pelanggan. Yang kedua menghitung kembalian dengan menekan tombol bayar. Yang ketiga mencetak nota pembayaran dengan menekan tombol cetak. Lalu alur pesimistiknya ada dua kendala, yaitu yang pertama terjadi kesalahan ketika menghitung kembalian. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan penghitungan kembali menggunakan kalkulator. Kendala yang kedua adalah nota pembayaran tidak berhasil dicetak. Solusi yang dihadirkan adalah penjaga toko dapat mencetak dengan menggunakan printer cadangan. Skenario yang ketiga, aktor utamanya adalah penjaga toko dan tidak ada aktor tambahan. Nama use case, pembuatan laporan. Tujuan use case, melakukan pencatatan semua proses transaksi jual-beli yang terjadi dalam hari tersebut. Kemudian semua pencatatan per hari dijadikan satu dalam bentuk laporan bulanan. Kondisi awalnya, selesai melakukan transaksi, kemudian penjaga toko melakukan pencatatan per hari. Kondisi akhirnya, sudah terdapat laporan bulanan yang akan diperiksa oleh pemilik toko. Alur optimistiknya, yang pertama mencatat ketika ada pelanggan yang membeli barang. Yang kedua mencatat data yang berisi nama barang, harga barang, jumlah yang terjual, dan tanggal transaksi. Yang ketiga membuat laporan berupa file Excel. Alur pesimistiknya ada dua kendala. Yang pertama, penjaga toko lupa menuliskan tanggal transaksi. Solusi yang dihadirkan adalah penjaga toko harus mengecek tanggal transaksi dari tanggal pembuatan file Excel. Lalu kendala yang kedua, terdapat kesalahan penulisan harga dan kesalahan penghitungan. Solusinya dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh pada laporan pencatatan transaksi dan menghitung menggunakan rumus Excel. Lalu untuk skenario yang keempat, aktor utamanya adalah pemilik toko. Aktor tambahannya adalah penjaga toko. Nama use case, pemeriksaan laporan. Tujuan use case, melakukan pemeriksaan laporan yang telah dibuat oleh penjaga toko. Kondisi awal, file laporan yang baru diberikan oleh penjaga toko kepada pemilik toko untuk diperiksa. Lalu kondisi akhirnya terdapat file laporan yang sudah dicek dan siap untuk diarsipkan. Di sini alur optimistiknya yang pertama melakukan pemeriksaan file laporan. 2. Memeriksa tanggal transaksi. 3. Memeriksa jumlah barang terjual dengan persediaan yang tersisa. 4. Memeriksa jumlah pendapatan dalam laporan dengan pendapatan fisik berupa uang. 5. Mengarsipkan file laporan jika sudah benar. Lalu alur pesimistiknya ada satu kendala, yaitu jumlah barang atau pendapatan di dalam laporan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Solusi yang ditawarkan adalah pemilik toko menyerahkan kepada penjaga toko untuk diperbaiki. Di sini peran penjaga toko adalah memperbaiki laporan dan kemudian menyerahkan kembali laporan tersebut kepada pemilik toko untuk diperiksa lagi. Skenario yang terakhir yaitu yang kelima, aktor utamanya adalah pemilik toko. Tidak ada aktor tambahan. Nama use case, periksa persediaan.
Tujuan use case memeriksa persediaan setelah proses jual beli. Kondisi awal persediaan sebelum toko buka. Kondisi akhir update stok di aplikasi atau file persediaan. Di sini alur optimistiknya, pemilik toko memeriksa kelengkapan barang. Yang kedua, memeriksa barang yang terjual di dalam laporan dengan barang yang tersisa di persediaan. 3. Memasukkan daftar barang yang telah dibeli dari supplier. 4. Memperbarui stok di catatan persediaan berupa aplikasi atau file. Di sini dalam alur pesimistik ada satu kendala, yaitu catatan persediaan tidak sesuai dengan persediaan fisik. Solusi yang ditawarkan adalah pemilik toko dapat memeriksa secara seksama semua laporan transaksi dan dicocokkan dengan persediaan fisik yang ada. Demikian penjelasan perancangan sistem use case yang telah saya buat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.